orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja, dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka.
sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Saudara, Senayan City Shalom. Boleh saya melihat tangan-tangan yang merindukan lawatan Tuhan? Nah itu dia. Boleh tepuk tangan dulu merebut Allah kita Saudara. Haleluya. Welcome home, welcome home, welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang dalam rumah hadirat Tuhan. Bagaimana kabar semuanya baik, amen? Haleluya. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, amen? Mari hari-hari ini, biarlah setiap kita terus menguatkan hati dan meneguhkan hati untuk lebih lagi mengejar Tuhan dan tetap menjadi kuat. Amen. Firman Tuhan berkata, kita tidak akan menuai jika kita menjadi lemah. Karena itu hari-hari ini perlu untuk setiap kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang menuai jikalau dia menjadi lemah. Mari terus kita menguatkan hati kita kepada Tuhan dan mengharapkan pengharapan yang penuh di dalam Tuhan bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta dan pikirkan. Mari bersama-sama kita berdoa mengawali ibadah pada saat ini. Terus tujukan hati kita kepada Tuhan. Amen. Mari berdoa. Haleluya. Thank you God. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang selalu mendengar doa kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Penyertaan-Mu sempurna dan ajaib buat setiap kami. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, kami sudah diselamatkan dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Engkau Bapa kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan.
datang menyembah dan memuji, untuk mencari wajah, meninggikan Tuhan, dan mengejar Tuhan. Tuhan bagi kami adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti bagi hidup kami. Engkau batu karang kami yang kuat, Engkau perlindungan kami dan kesembuhan kami. Engkau segala-galanya ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur kami juga dikasihi oleh Bapa. Tuhan begitu sangat mengasihi kami. Bahkan kesetiaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Nah saat ini kami mau menghampiri tahta-Mu. Kami mau sujud menyembah-Mu dengan membawa persembahan kami, nyanyian kami, ucapan syukur kami, terima kasih kami, dan korban kami di hadapan-Mu. Biar terang kemuliaan-Mu memenuhi hati kami. Ya Allahku, betapa kami mengasihi Engkau. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan, semuanya berkata, amin. Tepuk tangan merebut Allah kita, saudara. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kau segalanya, Engkau kekasih hati kami, Engkau perisai dan pertolongan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami hampiri tahta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan
kerinduan kami yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami lebih lagi, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Semuanya jadikanku bawa daku, bawa lebih lagi untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dengan hati yang menyembah, katakan jadikanku penyembah-Mu. Ini lagu doa kami ya Tuhan. Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa daku lebih, oh haleluya, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dengan segenap hati jadikanku yang menyembah. Bawa daku lebih lagi, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Segenap hati semua katakan jadikanku penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh. Mari semua jemaat, semua singer katakan bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikanku, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ini doa kami, ini penyembahan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami, kerinduan kami menyembah. Oh, Engkau layak dipuji, Engkau layak, Engkau mulia, Engkau
Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. You are here in this place, God. Engkau di sini ya Tuhan. Engkau sedang memeluk setiap kami. Bahkan Kau menumpangkan tangan-Mu. Mereka yang merasa tidak berharga, Engkau yang menjamah. Setiap kami berharga dan mulia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Engkau pindahkan kami dari gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib. Sebab terang Tuhan turun atas kami. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan turun atas hidup kami. Ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, maka terang kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami. Menembus setiap kegelapan yang ada. Menembus setiap rintangan yang ada. Karena Engkau Tuhan yang menerobos seperti air yang menerobos. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. You are the God who reign forever. Engkau Tuhan yang memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melebihi ruang dan waktu dan dimensi. Tidak ada yang mustahil bagimu. So we come to bless your name. We come to honor you, God. Kami datang mencari wajah-Mu dan menyembah-Mu. Kami umat pilihan-Mu. Kami ini anak-anak-Mu dan Engkau Bapa kami. Terima kasih untuk apa yang Kau buat bagi kami ya Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu, Engkau bawa kami ke tahta yang maha kudus di hadapan Bapa dan menjadikan setiap kami anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan buat new identity buat setiap kami semua. Kau jadikan kami berharga dan mulia karena kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diampuni, kami dikasihi Tuhan, kami dicintai Tuhan, kami berharga di hadapan Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu, bait-Mu Tuhan. Dan kami persembahkan semua bagi kemuliaan-Mu. Engkau yang layak terima puji dan hormat dan kuasa dan kejayaan dan kekayaan dan kemuliaan dan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Ayo kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan yang mulia. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan hosana. Sorakan haleluya. Oh God, we belong to you. Engkau Allah kami, Engkau kekuatan kami. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus. Sekali lagi semuanya berkata amin. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Haleluya. Tepuk tangannya gak yakin kalau anak-anak Tuhan gitu loh. Come on. That's it. Haleluya. So seberapa banyak saudara percaya kita menyembah Tuhan yang besar saudara. Amin. Kita melayani, kita menyembah, kita meninggikan Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar doa kita dan juga Tuhan yang menjawab doa kita. Yang percaya katakan amin. So saya mau mendorong setiap kita semua terus menjadi kuat karena hanya yang kuat saja yang akan menuai hari-hari. Yang percaya katakan amin. So lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan jabatan, katakan kau harus kuat gitu ya supaya menuai. Oh haleluya. Ayo saudara semuanya minimal 100 orang jabatan kanan kiri kita dilarang jaim di rumah Tuhan. Come on. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Oh, aman berlindung
God we serve. Alright. Are you ready? Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ayo nyatakan saudara, nyatakan. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan, semua. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari sebab Tuhan sangat dahsyat menghancurkan musuh. Bagi Dia yang layak terima puji dan hormat dan kemuliaan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Kekuatannya yang sungguh ajaib antara suku bangsa. You are a great and a mighty God. We bless your name on high. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan kekuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Semua. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on, bring me up. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Kau layak. Oh, dahsyat hancurkan semuanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Semua dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Somebody make some noise. Alright, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Terpujilah Tuhan yang layak dipuji. Namanya siapa? Somebody tell me namanya siapa? And somebody scream. Yeah. Woo. Haleluya. Seberapa banyak saudara percayalah kita Allah yang dahsyat, saudara. What a mighty God we serve. Semua katakan yeah. Haleluya. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Ayo sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang besar. My God is great. And He's worthy to be praised. Kayaknya nggak mau berhenti, saudara. Karena Dia sungguh sangat layak dipuji. Sukacita Tuhan itu kekuatan buat kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan yang paling ramai buat Tuhan. Come on. He's a good God. He's a wonderful God. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Dia sumber
atas kehidupan kita. He is the source of our life. Kami bersyukur. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena semuanya itu telah dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Hosana. Kami memuji nama-Mu, menghormati Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari segenap hati. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Pujilah, terpujilah Tuhan Yesus.
Oh Jesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini dan siang hari ini kembali Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk berada dalam rumah-Mu, mendengar isi hati-Mu dan diarahkan oleh kebenaran-Mu. Sehingga langkah-langkah kami tidak tersesat, jalan kami tidak buntu, tetapi kami mau melihat kemenangan demi kemenangan oleh karena tuntunan dari hari ke hari dari firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman yang sebentar kami terima, kami dengar, kami tidak membiarkan begitu saja, tetapi kami masuk di dalam hati kami. Tanah hati kami biarlah jadi subur untuk benih ini bisa tumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu membuka mata rohani kami, membuat kami mengerti dan menyadari bahwa hidup ini sangat tergantung dari Engkau, lebih daripada segala yang kami miliki. Karena itu Tuhan, dunia tidak bisa memberikan jalan keluar kepada setiap kami, tapi Tuhanlah yang menentukan bagaimana kami bisa menyelesaikan persoalan kami dengan baik dan tuntas. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar perkataan firman-Mu. Apapun yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Terpuji nama-Mu, biarlah Tuhan ini menjadi pegangan hidup kami selanjutnya. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Saya percaya, saya rasa belum terlambat kalau saya mau mengatakan selamat tahun baru bagi setiap saudara. Ini saya lagi mau berbicara tentang jalan keluar di tengah ketidakpastian. Jalan keluar di tengah ketidakpastian. Hidup ini gak ada yang pasti, betul? Tidak ada yang pasti, cuma satu yang pasti dalam hidup ini. Apa? Ketidakpastian. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini, cuma satu yang pasti. Apa itu yang pasti? Ketidakpastian. Jadi Anda pasti menghadapi ketidakpastian besok. Hari ini pun Anda tidak pernah tahu akhir hidup kita di nanti sampai jam 12 malam apa. We don't know. Kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu saudara, mau tidak mau setiap saudara pasti menghadapi ketidakpastian. Karena itu gak ada yang namanya bagaimana saya mempersiapkan hidup saya untuk mempersiapkan diri ke depan supaya saya bisa lebih aman dan lebih tenang dalam menjalani hidup. No, hanya Tuhan yang menjadi andalan hidup saudara di tengah ketidakpastian. Karena semua serba tidak pasti. Data tidak pasti, saudara berita juga tidak pasti. Anda tidak pernah bisa mengatakan bahwa berita ini yang paling benar. Informasi ini paling benar, gak ada. Hari-hari ini kita gak bisa tahu saudara. Yang paling benar cuma satu, di Alkitab. Betul? Amin saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak saudara pada hari ini biarlah bagaimana saudara jangan berasumsi begini. Saya pasti bisa kok, saya pasti mampu kok, saya bisa lakukan kok. Saya punya network, saya punya duit, saya punya pengalaman, saya punya teman, saya punya macam-macam saudara. Anda punya keterampilan dan seterusnya Anda yakin betul kita bisa. Saudara jangan terlalu yakin dulu. Kenapa saya mau katakan demikian? Bukankah pengalaman 3-4 tahun yang lalu COVID membuktikan dan memberikan kepada kita pelajaran bahwa begitu pastinya kita di 2019 mengatakan bahwa oke, ke depan saya mau begini, tapi COVID datang. Nobody knows, gak ada yang tahu. Hidup ini tidak pasti. Oleh karena itu saudara ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau ajak saudara untuk lihat dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Firman Tuhan bilang begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Kesannya kalau saya baca ini, ayat ini banyak terjadi dari orang-orang yang begitu yakin bahwa mungkin ayat ini adalah cocok buat orang yang lagi mau berbisnis buka cabang di kota lain. Mau ekspansi di kota lain. Perhitungan sudah begitu baik, proyeksi sudah dibuat, feasibility study FS sudah dibuat. Bahkan ada teman-teman dan tahu bahwa market cukup bagus di sana. Dan berpikir bahwa saya mau buka di kota Anu, lalu saya mau dagang, lalu mau dapat keuntungan. Mau dapat profit. Kita sudah hitung di atas kertas pasti profit, pasti untung. Kira-kira seperti itu saudara. Bukankah ini menggambarkan bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kadang-kadang kita begitu yakin dengan kita punya proyeksi, kita punya data statistik, kita punya yang segala macam yang kita bisa lihat proyeksi ke depan. Sehingga kita merasa bahwa ini pasti aman, ini pasti oke. Saudara, walaupun Anda begitu yakin, Anda tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi besok. Betul gak gitu? Makanya firman Tuhan berkata ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. You never know what happen tomorrow. Anda gak pernah tahu. Lalu dikatakan apa artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
You never know. Apa yang terjadi 3-4 tahun yang lalu, maksud saya kembali lagi saya katakan dengan COVID, harusnya kita belajar. Bahwa kita tidak bisa begitu yakin dengan kondisi teman apapun saudara. Tapi kita mesti tahu bahwa hidup ini memang tidak pasti kok. Hanya satu yang kita mesti andalkan adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Saudara, itulah sebabnya kenapa dikatakan demikian. Sebenarnya kata Alkitab dalam ayat 15, kamu harusnya ngomong begini. Jika Tuhan menghendakinya. Ayat ini sedang bilang jika Tuhan menghendakinya. Artinya hanya Tuhan yang bisa bikin saya berhasil. Kalau tanpa Tuhan usaha manusia sia-sia. Makanya kata Tuhan sia-sialah orang yang membangun rumah. Tapi sia-sialah orang yang menjaga kota. Betul ya? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan saudara. Nah, saudara kita lanjutkan berikutnya saudara. Jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi kami baru bisa lakukan ini kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan terlibat. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Ada banyak terjadi adalah kita terlalu mengandalkan teman, terlalu mengandalkan kepengalaman, terlalu mengandalkan kebisaan kita. Membuat kita lupa bahwa kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Sehingga sering kali kita tidak melibatkan Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Kita datang ke gereja. Seperti tadi pagi saya bilang begini. Orang Kristen kadang-kadang begini saudara. Dia percaya, katanya dia percaya. Kalau di hari Minggu percaya. Tapi setelah keluar dari gereja kadang-kadang ada orang yang begini. Dia tidak percaya apa yang dia percayai. Ada orang yang tidak percaya dengan apa yang dipercaya. Mulutnya bilang percaya, tapi realitasnya setelah keluar dari gereja, dalam hidup sehari-hari membuktikan reaksinya, ngomongannya, tindakannya, keputusannya, pilihan-pilihannya. Memperlihatkan bahwa sebenarnya dia tidak percaya sama Tuhan. Tapi mulutnya bilang percaya. Ada orang yang kayak gitu. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang pada hari dalam ayat ini, kamu harus berkata bahwa jika Tuhan menghendaki. Tetap ayat 16, tapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu seolah-olah enggak perlu Tuhan. Aku bisa kok. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuhan bilang kita tidak boleh mengandalkan kemampuan, kepintaran kita. Makanya Tuhan bilang jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi hari ini saya mau mengajak saudara, di tengah ketidakpastian ekonomi, apalagi saudara kita tidak pernah tahu. Kebetulan saya banyak mengajar keuangan. Dan kebetulan dari saya juga latar belakang sekolahnya ekonomi dan pernah kerja di bank. Jadi saya kira-kira lebih paham juga gitu. Nah, saya hanya mau ingatkan begini. Selama ekonomi dunia baik-baik saja. Saya ulangi ya, selama ekonomi dunia baik-baik saja. Kita tidak akan pernah melihat ekonomi Allah di tengah-tengah ekonomi yang baik-baik saja. Gak kelihatan. Makanya ketika ekonomi baik-baik saja, ketika orang Kristen mengajarkan prinsip ekonomi Allah gak digubris. Why? Karena ekonomi dunia lagi baik-baik saja. Tapi ketika ekonomi dunia lagi tidak baik-baik saja, atau sedang mengalami kemerosotan, baru Anda bisa lihat ekonomi Allah nyata. Saudara bisa baca di Alkitab, ketika krisis demi krisis terjadi, baru kelihatan ekonomi Allah terjadi. Saudara, ketika krisis melanda kelaparan di kitab Kejadian, apa yang terjadi saudara? Ketika Ishak mau pergi ke Mesir sebagai jawaban buat persoalan kelaparan dia, Tuhan bilang, no, engkau harus tinggal di Gerar, di sini aku akan berkati kamu. Apa yang terjadi? Dia tinggal di Gerar, dia tidak jadi ke Mesir, dia ikuti kehendak Tuhan. Ekonomi Allah bekerja dalam hidup dia. Maka setiap kali dia gali sumur, Anda tahu ayat itu, gali sumurnya berbual-bual. Lalu diambil sama orang, dia gak takut, dia serahkan, dia gali lagi sumur berbual-bual. Ekonomi Allah makin nyata saat krisis terjadi. Itu sebabnya Anda gak perlu takut dengan krisis. Kenapa saya mau katakan? Karena waktu krisis terjadi, saat Anda melangkah, berjalan dalam ekonomi Allah, Allah tetap pelihara saudara dalam sistem ekonominya dia. Apa yang terjadi saudara ketika Elia berkata, kecuali dengan perkataanku tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun turun. Terjadi kekeringan 3,5 tahun. Tapi apa yang terjadi saat krisis terjadi? Ekonomi Allah terjadi buat Elia. Elia dipelihara di tepi sungai Kerit. Dia minum air dari sungai Kerit. Dagingnya, proteinnya dari mana? Tuhan tidak kasih dia makanan dalam bentuk
karbo tapi protein. Apa yang dia dapat dari protein? Tuhan memberikan apa? Dengan burung gagak menyediakan daging buat dia. Di mana bisa terjadi saudara? Burung gagak kalau melihat ada daging dia makan, saudara, dia pesta pora. Bagaimana dia bisa reserve it for the prophets of God? Buat seorang nabi Tuhan, bagaimana saudara? Karena ada sistem ekonomi Allah yang bekerja. Yang semua ekonomi alam, ekonomi dunia sedang krisis, Allah bekerja di situ. Bisa katakan amin? Janda di Sarfat, ketika lama kekeringan, dia cuma mau makan kuenya, dia mau bikin roti, dia mau makan, dia mau mati sama anaknya. Tapi apa yang terjadi waktu Elia datang? Ekonomi Allah bekerja. Dia berkata, serahkan itu kepadaku, maka engkau akan melihat multiplikasi terjadi. Dan betul multiplikasi terjadi. Hari ini saya mau ajak saudara, dengar baik-baik saudara. Jangan kita berpikir bahwa, dunia ini pasti memberikan kita yang terbaik. Tidak pernah ada yang terbaik dari dunia ini. Hanya Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Oh haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya hanya mau ingatkan sama saudara begini. Kalau di tengah ketidakpastian, kita harus menghindari beberapa perilaku dan sikap kita supaya ketidakpastian ini membuat kita bukan semakin terjerembab. Saya ulangi ya, kita harus jaga perilaku kita. Kita harus jaga sikap dan reaksi kita di tengah ketidakpastian ini agar supaya kita tidak terjerembab, agar kita tidak semakin terpuruk. Tapi membuat kita melihat ke atas dan menemukan jalan keluar di tengah ketidakpastian. Ada beberapa hal yang saudara perlu catat, saya tidak membuat slide-nya. Saudara hati-hati namanya bereaksi berkeliru. Apa itu reaksi keliru? Sungut-sungut, marah-marah, ngomel, ngoceh-ngoceh. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan, masuk ke padang gurun, mereka ngomel. Karena di tengah padang gurun semua serba tidak pasti menuju kepada apa yang Tuhan mau sampaikan, antarkan mereka ke negeri Kanaan. Nah di saat seperti itu mereka menggerutu, mereka kesel, mereka marah sama Musa, marah sama Tuhan dan seterusnya. Dan akibatnya saudara apa? Makin bahaya, makin terpuruk, dibawa puter sama Tuhan, gitu kan ceritanya. Betul gak saudara? Hal yang berikutnya yang Anda harus hindari adalah jangan mencoba apa yang Anda sudah gak bisa lakukan. Dalam hidup ini gak selalu begini. Kita mesti coba lagi, nggak bisa, coba lagi, nggak bisa, coba lagi. Itu yang bisa bikin orang makin stres. Dalam hidup ini nggak selalu, kalau kita udah nggak bisa, udah. Lalu mana mungkin, kita mana bisa nyerah gitu aja, nggak boleh gitu. Apalagi saudara sering ikutin motivasi, seminar motivasi, dia bilang, never give up gitu kan. Never ever give up. Saya setuju saudara dalam konteks tertentu. Tapi kalau dalam situasi tertentu memang udah gak bisa diapa-apain, ya Anda hanya bisa mengandalkan Tuhan. Betul. Makanya ada murid, ada orang tua di Alkitab punya anak kerasukan. Lalu banting-banting sama setan itu, terus kemudian berbusa-busa mulutnya, kejang-kejang. Dibawa ke murid-murid gak sembuh. Lalu Yesus datang sembuh begitu gampang. Keluar setannya. Lalu murid-murid nanya sama Yesus. Pasti Anda pernah baca cerita ini. Kenapa kami doain kok gak bisa? Gak bisa keluar setannya. Yesus bilang apa? Yesus bilang gini. Jenis ini hanya bisa diusir dengan apa? Doa dan puasa. Betul ya? Artinya apa sih? Artinya Yesus lagi ngajarin sama murid-murid begini. Atau mengajarkan kita. Ada kalanya kamu menghadapi situasi, nggak tahu mau berbuat apa-apa, hanya satu yang Anda bisa lakukan, doa, puasa. Izinkan Tuhan yang berperang gantikan kamu. Artinya apa? Artinya ada dalam situasi tertentu, apalagi laki-laki nih, saya ngomong sama laki-laki nih. Laki-laki pada umumnya pria merasa saya bertanggung jawab buat keluarga saya nggak bisa diem aja. Anda kalau memang udah nggak bisa apa-apa, doa. Doa itu powerful, puasa itu powerful. Katakan amin. Itu sebabnya kenapa saudara kita perlu doa puasa. Tanpa kita sadari bahwa the weapon untuk perang, untuk the war adalah doa. Doa tidak mengenal batas. Doa tidak mengenal teritori. Dia bisa bergerak karena malaikat Tuhan bisa mendukung doamu. Amin. Jadi yang kedua saya mau katakan, kalau memang Anda sudah coba gak bisa, udah. Yang hal yang berikutnya Anda harus hindari adalah jangan nyalahin orang lain. Jangan nyalahin keadaan, apalagi nyalahin Tuhan. Kadang-kadang kita nyalahin orang lain gitu kan ya. Nyalahin temen lah, ini gara-gara lo nih gitu loh. Ini gara-gara suami, ini gara-gara macam-macam saudara. Jangan.
Dan hal yang seperti itu akan membuat kita semakin terpuruk. Kita nggak lihat jalan keluar loh. Apalagi yang kita perlu hindari, jangan membandingkan. Kenapa dia begitu, kok saya begini? Kenapa nasib dia lebih baik dari saya? Nggak ada, semua sama kata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bahwa biar bagaimanapun di tengah situasi yang tidak pasti, pasti ada harapan. Coba bilang sikut sebelah saudara, masih ada harapan. Oh haleluya. Kita lihat satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat ini terkenal saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan atau persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan apapun Anda bisa sebut. Yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan apa? Coba bilang biasa. Sekali lagi biasa. Jadi Tuhan bilang apapun yang saudara dan saya alami apa? Biasa, coba bilang biasa. Tapi kita ngomongnya luar biasa. Enak aja biasa. Lu gak tahu ya ini luar biasa. No, Anda harus percaya kalau firman Tuhan biasa, ya biasa. Amin. Salah persepsi yang ada. Salah lihat itu yang ada. Nah kita lanjut saudara. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan tahu batas kemampuanmu. Saya berhenti sebentar. Kenapa Yesus lagi doa di atas bukit? Tahu murid-muridnya lagi ngalamin badai ngamuk besar itu. Pernah baca? Jam 3 pagi baru Yesus turun. Kenapa harus tunggu jam 3? Padahal mereka sudah ngalamin jauh sebelum jam 3. Waktu mereka jalan berapa mil aja udah diserbu angin begitu luar biasa. Kenapa Yesus tunggu sampai jam 3? Karena saya percaya selama Yesus lihat itu belum berbahaya dia gak apa-apain. Sampai dia tahu ini berbahaya dia akan turun. Saya juga percaya Anda punya persoalan. Kalau hari ini belum selesai Tuhan tahu itu belum berbahaya buat Anda. Karena dia tahu kapan dia akan turun. He knows the timing. Lalu dia bilang tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi setiap persoalan pasti ada apa? Pasti ada apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi di tengah ketidakpastian, ekonomi sedang nggak pasti, politik nggak jelas, sosial nggak jelas, keamanan nggak jelas, teknologi nggak jelas. Kita mau dibawa kemana? Nggak jelas. Tanpa disadari, tanpa kita sadari, saudara kita sedang digiring ke satu arah. Kita nggak pernah tahu. Makanya tadi waktu ngobrol-ngobrol saya berkata bahwa ini akhir dari akhir zaman udah semakin dekat ini. Sadar dan sadar, kita jangan bilang oh enggak masih jauh, siapa bilang. Kalau kita melihat tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang buat kita harus ada persiapan jauh sebelum itu terjadi. Nah itu sebabnya saya mau ajak saudara bagaimana caranya saudara bisa menemukan jalan keluar. Jalan keluar selalu ada. Saudara, tahun ini di gereja kami yang saya pimpin sebagai gembala, saya mendapat pesan kuat buat gereja saya. Bahwa pesan kuatnya adalah kita sedang ada di dalam situasi di mana kita harus bergerak. Makanya saya punya tagline di gereja saya, we are on the move, miracles are on the way. We are on the move, miracles are on the way. Jadi mujizat itu ada di mana-mana. Anda nggak perlu cari mujizat, tapi Anda bergerak sama Tuhan, mujizat akan menemukan saudara. Saya percaya itu, saudara. Kalau Anda melihat Musa selama dia berjalan bersama Tuhan, dia nggak pernah doa khusus untuk minta mujizat, nggak pernah. Tapi mujizat terjadi setiap kali dia melangkah, mujizat terjadi. Betul apa enggak? Itu sebabnya saya percaya di tahun ini setiap saudara akan ngalamin miracles on the way. Akan terjadi. Tapi persoalannya adalah apakah kita belajar mau melihat ada jalan keluar Tuhan. Anda siap mau melihat jalan keluar? Anda siap mau melihat jalan keluar? Kasih tos kiri kanan dulu bilang, lihat jalan keluar. Haleluya. Saya mau ajak saudara untuk melihat. Yang pertama untuk Anda bisa menemukan jalan keluar di tengah ketidakpastian adalah, yang pertama adalah menempatkan masalah secara proporsional. Anda harus bisa menempatkan masalah saudara secara proporsional. Jangan sampai tidak proporsional. Saudara, berita-berita, informasi yang ada berseliweran di internet, berseliweran di sosial media adalah berita-berita yang kadangkala saya dapati tidak proporsional.
tadi waktu di ruangan lagi ngobrol-ngobrol mengenai influenza yang sedang rame H1N1. Dengar ya. Saudara, berita katanya di Jepang, berita katanya di China, berita lagi katanya di Indonesia. Itu di blow up sehingga orang yang dari China bilang nggak ada yang begitu, di Jepang bilang nggak ada yang begitu, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Itu sedang sesuatu yang tidak proporsional sedang diarahkan kepada setiap orang. Sehingga membuat kita lama-lama kita percaya dengan sesuatu yang belum tentu benar. Tadi dalam ibadah pertama saya berkata, Hitler pernah berkata begini. Hitler pernah bilang begini. Beritahu kebohongan sesering mungkin dan selama mungkin. Beritahu kebohongan kepada masyarakat sesering mungkin dan selama mungkin. Maka pada akhirnya masyarakat akan percaya itu adalah kebenaran. Ngerti gak maksudnya? Kasih tahu kebohongan sesering mungkin, beritahu sesering mungkin. Dulu belum ada internet, dulu belum ada sosial media. Sekarang lebih gampang tuh kalau mau bikin. Beritahu kebohongan sesering mungkin, selama mungkin. Lama-lama orang percaya itu adalah kebenaran. Hati-hati saudara. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara lihat masalah saudara proporsional. Saya gak bilang Anda dan saya tidak punya masalah. Tapi kalau Anda melototin masalah terus, Anda gak pernah tahu ada Tuhan di tengah masalahmu. Halo? Betul? Goliat yang sama. Apakah Goliat yang dilihat Saul sama Goliat yang dilihat Daud sama enggak? Hah? Goliat yang dilihat sama Saul sama Goliat yang dilihat sama Daud sama apa enggak? Sama, orang Goliatnya sama. Sama, tapi reaksinya beda kan? Beda. Saul hanya melihat Goliat tidak proporsional. Dia lihat masalahnya terus. Itu yang buat dia takut. Tapi Daud melihat masalah Goliat proporsional. Dia melihat Goliat, yes dia raksasa, yes dia besar. Tapi aku punya Tuhan yang lebih besar dari orang ini. Jadi dia menempatkan masalah, dia tidak mengabaikan bahwa itu gak ada masalah. Ada masalah, tapi dia tahu ada Tuhan. Wong Tuhan tolong aku, waktu aku dikejar beruang kok. Tuhan tolong aku, waktu aku dikejar singa kok. Bahkan tadi pagi saya bikin joke. Singa yang ngejar Daud, beruang yang ngejar Daud, itu bukan singa dan beruang Kristen. Yang ketemu dan bilang, Shalom, give me 5 gitu. Kagak. Itu adalah singa dan beruang yang lapar mau menerkam dia. Tapi dia ditolong Tuhan. Makanya waktu dilihat Goliat yang besar dia bilang, aha, kalau Tuhan tolong aku melepaskan dari cakar beruang, cakar singa, Allah akan sanggup bebaskan aku dari orang yang tidak bersunat ini. Apakah dia nggak melihat Goliat raksasa? Lihat. Tapi proporsional. Hari ini apakah Anda lihat masalahmu proporsional gak? Kalau ngomong, aduh kamu gak tahu sih, masalah saya gede. Padahal di mata Tuhan masalah itu adalah, iya Anda tahu juga saudara. Biasa. Tapi kita melihatnya kenapa jadi luar biasa? Tidak proporsional. Kalau Anda naik pesawat, duduk di jendela, Anda lihat mobil, Anda lihat gedung di pesawat. Di bandara. Pesawatmu naik dalam ketinggian. Makin tinggi pesawat, Anda lihat gedung yang sama, makin kecil apa enggak? Makin kecil. Realitasnya itu gedung makin kecil apa enggak? Sama. Tapi sekarang Anda lihat makin kecil. Kenapa? Ketinggianmu sudah beda, betul enggak? So the same, Tuhan bilang, kalau engkau punya cara pandang aku, Anda lihat masalah boleh besar, tapi engkau lihat kecil sekarang. Why? Because I have my God. Aku punya Tuhan. Jadi pagi hari ini saya hanya mau ingatkan sama saudara. Jangan biarkan diri Anda terhanyut dengan berita informasi yang kita sendiri belum jelas. Proporsional. Artinya, kalau saya umpamakan speaker-speaker ini adalah masalah yang saya sedang hadapi. Ini speaker yang ada di sini, saya menganggap ini masalah yang saya hadapi, begitu banyak. Lah kalau saya pelototin terus ini, saya nggak lihat saudara dong. Karena fokus saya ke sini terus. Saya nggak proporsional melihat masalah ini. Padahal ada saudara, ada teman-teman yang lain, ada Tuhan. Coba seandainya saya mundur sedikit, saya proporsional lihat, ini masalah nggak gede sebenarnya. Betul nggak gitu? Is that right? Nah hal yang sama, kalau Anda melihat masalah, yang Anda lihat itu terus cari berita itu lagi, ya makin berat lah. Nggak ketemu jalan keluar. Tapi ketika Anda lihat proporsional, narik diri sebentar, sela sama Tuhan, cari waktu cari Tuhan, saya percaya Tuhan akan buka matamu, Anda akan lihat, persoalan ini biasa.
Bilang sebelah saudara, biasalah itu. Haleluya. Haleluya. Amen. Yang kedua, kalau Anda mau menemukan jalan keluar, yang kedua, Anda harus punya pengharapan yang benar kepada Yesus. Harapanmu bukan pada pemerintah. Maaf saudara, saya tidak berkata bahwa Anda anti pemerintah. Bukan itu maksud saya. Pemerintah berganti setiap 5 tahun. Policy bisa berganti. Donald Trump baru menandatangani begitu banyak dokumen, executive order, yang berbeda dari yang sebelumnya. Semua bisa berubah, semua bisa berbeda. Tapi saya sama hanya satu hal, saudara, pengharapanmu bukan pada pemerintah. Pengharapanmu bukan pada harta. Pengharapanmu bukan pada kepintaranmu. Pengharapan hanya satu pribadi, namanya Yesus. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau tidak salah, saya pernah khotbah di sini tahun lalu. Saya bilang Anda harus bedakan antara pengharapan dengan optimis. Alkitab saudara dan Alkitab saya tidak pernah mencatat optimisme. Yang dicatat adalah pengharapan. Kenapa? Karena optimisme itu terjadi karena Anda melihat situasi. Anda lihat data. Anda lihat keadaan. Baik nasional, regional, global. Anda melihat, oh ini membaik. Maka Anda optimis. Jadi optimisme kita dibangun oleh karena faktor eksternal. Yang kita lihat, oh pemerintahan yang baru lebih baik. Oh ini lebih baik, oh ini lebih baik. So externally, secara di luar Anda confident, Anda optimis, Anda bisa. Tapi situasi eksternal bisa berubah sewaktu-waktu, betul. Makanya kalau Anda zaman dulu yang masih dipakai kertas di bank tuh ya. Kalau Anda lihat kurs, di bawahnya ada tulis. Kurs bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Betul gak gitu? Situasi bisa berubah at any time. Tapi Anda harus tahu ada satu pribadi namanya Jesus. Ada satu kebenaran absolut namanya firman Tuhan. Yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kalau Anda berdiri di atas pijakan ini, you will never shaken. Anda tidak akan pernah digoncangkan. Persoalannya adalah kita lebih banyak mengandalkan optimisme. Kita lupa pengharapan kita hanya pada satu pribadi namanya Yesus. Jangan sampai kita ke gereja, keluar dari gereja, kita tidak memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang punya pengharapan sama Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Betul gak saudara? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu adalah sesuatu di mana Anda berserah sama Tuhan sejak awal. Hari ini saya mau mengajak, jangan kita menyerah, tapi berserah. Nyerah itu artinya Anda udah coba gak tahu lagi, udahlah gue nyerah aja. Itu mah artinya Anda dari awal gak libatkan Tuhan. Kalau berserah Anda tahu situasi boleh sulit, tapi aku berserah. Karena aku tahu Tuhan yang mempunyai segala langit dan bumi, Dia sanggup menyelesaikan persoalan saya. Masih ada harapan sama Tuhan? Dunia, situasi seringkali justru membuat kita putus asa. Makanya hari-hari ini ya, ada banyak orang punya persoalan mental problem. Stres, kelelahan, GERD, tahu GERD ya? Gitu ya. Ini asam lambung naik, gak bisa tidur, susah tidur. Kan banyak orang yang susah tidur di rumahnya. Tidurnya di gereja kan gitu saudara. Karena di rumah udah susah tidur, jadi tidurnya di gereja. Karena di gereja ada hadirat Tuhan, kan gitu ya saudara. Pengharapan pada Kristus tidak akan mempermalukan saudara. Berharaplah pada Tuhan yang benar. Karena ketika Anda berharap kepada manusia, Tuhan berkata jelas dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang berharap kepada manusia. Dia tidak akan mengalami keadaan baik. Tidak mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baik datang, tapi dia tidak alami. Berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Dia tidak akan mengalami datangnya panas terik, keadaan panas, keadaan kering datang, tapi dia tidak alami. Why? Karena dia berharap sama Tuhan. Tuhan pasti beri jalan keluar buat orang ini. Yang ketiga, apa yang Anda harus perhatikan? Yang ketiga, Anda harus bisa belajar percaya di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir saudara. Gak ada lah orang yang bilang, saya gak pernah takut, saya gak pernah khawatir, sampai bilang,
Wong pendeta pun bisa takut. Amin. Nggak ada orang bilang nggak takut, nggak ada orang namanya nggak khawatir. Selalu ada khawatir, selalu ada takut. Maka tadi pagi saya bilang, khawatir dan takut itu dua insan yang namanya saudara seiman. Ini ngomongan saya. Saya bilang gini, kalau Anda khawatir, Anda pasti undang rasa takut. Maka kalau saudara seiman ini sudah ada dalam hidup saudara, mereka berdua saling menguatkan. Maka ketika Anda punya rasa takut dan rasa khawatir, lengkap sudah penderitaan kita. Karena mereka saling menguatkan, membuat kita makin terikat. Nah oleh karena itu, belajar percaya di tengah rasa takut. Jadi gini loh, Daud pernah gak punya rasa takut? Pernah loh. Makanya dia tulis Mazmur. Di saat aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Saya gak bilang saudara gak bisa punya rasa takut. Saya gak bilang saudara gak bisa punya rasa khawatir. Tapi rasa takut, rasa khawatir tidak nyetir saudara dan saya. Anda tidak disetir, Anda tidak dikendalikan oleh rasa takut itu. Anda dikendalikan oleh karena pengharapanmu. Anda dikendalikan oleh karena imanmu kepada Kristus di tengah rasa takutmu. Maka Anda akan temukan jalan keluar. Alkitab berkata ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut. Ada yang mencatat saudara 35-6 kali kata jangan takut muncul di Alkitab. 1 tahun 365 hari. Cukup 1 hari, 1 dosis buat orang yang takut. Tuhan bilang jangan takut. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, murid-murid ketakutan. Apa yang terjadi waktu Tuhan jalan di atas air? Tuhan bilang jangan takut, ini aku. Jangan takut, ini aku. Tuhan bilang apa? Aku, lihatnya jangan gelombang, lihat aku. Sekarang tarik dirimu, lihat proporsional, di tengah gelombang ada aku. Di tengah gelombang hidupmu ada Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya, biarlah engkau belajar, jangan takut, jangan khawatir. Gini, jangan biarkan dirimu terus-menerus mikirin rasa takut, mikirin khawatir. Anda makin dikendalikan loh. Makanya orang Kristen itu harus tiap hari doa pribadi, baca Alkitab pribadi. Kalau enggak, ibadah di gereja, denger khotbah, itu paling pol nih zaman sekarang, mentok nih, paling lama sejam. Itu paling lama. Kalau sejam Anda hari Minggu sekali, terus kalau datang tiap minggu bisa absen pula. Nah kalau Anda datang tiap hari cuma seminggu sekali dalam 1 jam. Dari hari Minggu setelah keluar dari gereja sampai minggu lagi. Itu yang didengerin dari dunia kalau kita gak baca Alkitab. Kalau kita gak doa. Ya jangan heran pikiran kita sama kayak dunia. Jangan heran rasa takut kita, reaksi kita sama orang dunia. Makanya saudara doa itu penting. Coba sikut sebelah saudara, doa itu penting. Amin. Jadi berharap dan kita harus belajar percaya di tengah rasa takut. Yang keempat, apa yang Anda harus hadap? Apa yang Anda harus lakukan kalau Anda mau temukan jalan keluar? Pilih apa yang Anda dengar. Enggak semua Anda bisa dengar. Not everything Anda bisa dengar. Jangan dengerin semua. Kadang-kadang ya, saudara dan saya perlu puasa, bukan puasa makan. Puasa gadget. Ada banyak orang, saudara, itu rasanya sakau kalau jauh dari gadget. Kalau orang Manado bilang totofore. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda seringkali tanpa sadar saudara, kita ini kepengen betul. Bangun pagi yang dilihat apa? Tengah malam kencing yang dilihat apa? Ada tuh yang begitu. Ada. Tapi bukan di sini maksud saya. Bukan di sini. Di mana? Di sana sini begitu. Bartimeus buta. Minta-minta. Kalau buta nggak bisa lihat kan? Dia cuma bisa dengar. Saudara, ini ada satu prinsip yang menarik. Karena pernah lihat gak di satu jalan ya, kalau orang jual bakmi semua tuh. Kalau nasi campur gitu, sering begitu tuh ya. Anda temuin gak?
Itu namanya apa? Kalau ada Alfamart di situ ada Indomaret gitu kan ya. Itu seringkali yang namanya daya tarik di satu sisi yang sama, orang cari yang sama gitu. Lebih memudahkan. Kenapa saya ngomong begini? Orang pengemis, ngumpulnya pasti sama pengemis. Jarang pengemis itu bergaul sama Elon Musk. Nggak ada. Betul nggak? Nggak ada. Ya kita nggak ngomong Elon Musk lah. Kita ngomong sama orang yang sosialnya berbeda. Nggak mungkin. Terus udah ngemis buta. Jadi ngumpulnya sama siapa kira-kira? Ya sama, seputar itu. Yang saya percaya, kalau ngumpul sama orang yang sama, omongannya pasti nggak positif tuh. Nih gue buta nih ya, gue ngemis nih gara-gara om gue nih gitu. Pasti ngomongnya yang negatif. Tapi tidak dengan Bartimeus. Saya lihat orang ini beda. Jadi setiap kali, dia kan buta ya, di pinggir jalan nih dia duduk minta-minta. Orang lewat, dia dengar bagaimana orang gila disembuhkan oleh Yesus. Dia dengar tuh. Dia dengar bagaimana orang kerasukan disembuhkan Tuhan. Aha, dia tangkap tuh. Yang lain lagi ngobrol yang lain, cuma Bartimeus yang dengerin. Aha, dia lihat orang yang kerasukan disembuhkan, orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang kena pendarahan disembuhkan. Aha, dia berkata, orang ini pasti bisa sembuhkan saya. Come on, makanya yang dia dengar bukan ocehan dari teman-temannya mungkin yang ada di seputar komunitasnya. Tapi dia dengar apa yang orang lagi ngomong tentang Yesus. Makanya waktu Yesus lewat, dia berkata begini, it's now or never. Maka dia bilang, Yesus anak Daud, tolong aku, kasihani aku. Karena dia tahu, whatever I listen, ini membangkitkan iman saya. Apa yang kau dengar itu akan menentukan jalan keluar buat saudara. Yang lain pada bilang jangan kamu teriak. Yesus dengar, dia makin teriak makin kencang. Karena dia tahu ini waktunya buat aku. Yesus bilang panggil orang itu. Bartimeus sembuh. Bartimeus sembuh. Karena apa? Telinganya nggak mau dengar yang lain, hanya mau dengar bagaimana seorang bernama Yesus bisa menyembuhkan orang dari penyakit. Hari ini apa yang Anda dengar? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman, bukan real. Oh come on. Bukan real. No, bukan YouTube. Tetapi saudara, iman saudara bisa timbul karena you listen yang benar, yaitu firman. Berbahagialah Anda yang hadir hari ini karena engkau membiarkan telingamu dengar firman Tuhan. Makanya Raja Yosafat ketika diketepung oleh 3 raja, 3 musuh, dia berkata, dengarkan apa kata Nabi dan dengarkan apa kata Tuhan. Situasi udah impossible, tapi dengar yang benar. Terakhir yang kelima, Anda harus terus terhubung dengan Holy Spirit. Karena dia yang tahu di depan jalan keluarnya gimana. Saudara, kalau Anda ada di dalam sebuah ketinggian gedung, Jakarta lagi macet, kalau di level yang sama di ground atau level 1, Anda gak bisa lihat macetnya sampai di mana. Tapi begitu Anda ada di level yang paling atas, Anda buka kaca, Anda lihat jauh banget itu macet. Lalu Anda bisa lihat, oh di situ kurang gak macet. Anda bisa tahu. Sebelum ada Google Map tentunya. Sekarang Anda bisa lihat di Google Map. Tapi saudara, kalau Anda ada di posisi yang lebih tinggi, Anda bisa tahu, oh itu ada di situ. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara, tetap terhubung dengan Holy Spirit yang bisa memberitahu kamu ke depan. Ini kamu hati-hati jalan di depan. Lebih baik kamu ke sini, lebih baik ke sana. Tuhan tuntun saudara ke jalan yang dia mau saudara lewati. Dia yang tahu apa yang ada di depan. Kita gak pernah tahu, karena dia sudah ada di depan kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Betul apa enggak? So dia udah tahu dan dia sudah persiapkan masa depan saudara dan saya. Sekarang dia sudah siapkan. Dia sudah ada di depan kita, dia nungguin kita. Sekarang dia arahin saudara punya perjalanan menuju apa yang dia sudah siapkan. Anda ikutin dia, kita akan nyampe pada destiny, pada tujuan Tuhan. Dan kita akan lihat kemenangan, berkat melimpah-limpah dalam hidup kita. Ketidakpastian pasti terjadi. Tapi Tuhan ada hadir di tengah ketidakpastian. Bilang sama saudara-saudara, temukan jalan keluarnya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Oh haleluya. Aku percaya Tuhan pagi hari ini, siang hari ini Engkau mengajar kepada kami. Di tengah ketidakpastian sekalipun, Engkau ada di sana.
manusia, dunia, sumber-sumber daya yang ada di sekitar kami tidak bisa membantu saya. Tapi hanya Tuhan yang tahu masa depan, yang mempersiapkan masa depan kami, yang mengarahkan langkah-langkah kami. Tuhan, biarlah setiap kami yang hari ini sedang menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, kami menyadari bahwa ada Tuhan di situasi itu. Membuat kami tetap percaya sekalipun ada rasa takut dan khawatir. Karena Tuhan menyertai kami. Sebelum saya tinggalkan atau turun dari panggung ini, berapa banyak di antara saudara hari ini, saya mau berdoa buat saudara yang hari ini sedang galau, bingung, cemas, gelisah. Karena Anda sedang menghadapi ketidakpastian, mungkin deal bisnismu, kesehatanmu, hidupmu dan seterusnya. Dan hari ini Tuhan lagi berbicara kepadamu. Dia mau memberikan Anda jalan keluar. Dan Anda sudah dengar 5 poin yang barusan saya bagikan buat saudara. Kalau Anda berkata, Tuhan tolong aku mau temukan jalan keluar itu. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara hari ini. Let the Holy Spirit, aku percaya Roh Kudus ada di sini. Dia sudah hadir bahkan sebelum ibadah dimulai. Tuhan, aku berdoa pada hari ini. Biar setiap orang yang mengangkat tangan di hadapanmu, mereka menyatakan they need you God. Mereka butuh kau. Mereka sangat memerlukan engkau. Dalam situasi sulit, dalam situasi tidak jelas, situasi tidak pasti. Yang menakutkan di hari-hari ini. Tapi aku tahu ada Tuhan di situ. Bahkan di lembah kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya. Karena tongkat dan gadamu ada di sana. Tuhan berkati umatmu yang hari ini dengan jujur mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka tahu keterbatasan mereka. Mereka tahu ketidakmampuan mereka. Mereka tahu ketidaksanggupan mereka. Mereka merasa pencobaan ini terlalu besar. Hari ini mereka diingatkan, kami diingatkan bahwa pencobaan yang kami alami adalah biasa. Kalau ada sama Tuhan, biasa. Tanpa Tuhan, jadi luar biasa. Tuhan, aku berdoa biarlah setiap tangan yang diangkat, kau jamah satu persatu pada siang ini. Supaya keluar dari tempat ini, mereka punya begitu keyakinan bahwa God is with us. Tuhan bersama kami. Berkati tangan-tangan yang diangkat. Supaya mereka di hari-hari ke depan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hambamu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Turunkan tanganmu. Sekalipun hambamu sudah selesai, aku percaya Roh Kudus terus mengingatkan orang-orang ini. Supaya firman ini tidak lepas dari mereka. Tapi teringat saat mereka berdoa. Teringat waktu baca Alkitab. Teringat waktu menghadapi masalah. Dan mereka tahu Tuhan siap menolong mereka. I thank you Lord Jesus. Serahkan jemaatmu ke dalam tanganmu di hari-hari ke depan. Berkati mereka semua. In Jesus mighty name. Dalam nama Yesus yang dahsyat itu, aku percaya dan aku berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Haleluya. Haleluya. Silakan mulai duduk Bapak Saudara. Thank you so much Pastor Leonardo. Sungguh sangat menjadi berkat. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan Bapak Saudara. Kita akan berdoa, dihimbau Bapak Saudara untuk tidak meninggalkan ruangan sebelum doa berkat. Supaya kita pulang dengan membawa berkat yang utuh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami berterima kasih untuk firman yang kami boleh dengar di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Tapi kami berpegang kepada Tuhan yang memberikan pengharapan dan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah kami tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Ajar kami itu terus mendekat dan ada dalam hadirat-Mu supaya setiap kami boleh diberikan hikmat untuk menjadi pemenang dan tampil lebih dari pemenang di tahun 2025 ini. Untuk kami menabur dan terus menuai. Dan saat ini kami tidak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Ini adalah ekspresi cinta dan kasih kami kepada Tuhan lewat pemberian kami. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan yang siap memberi berkata, amin. His righteousness and wonders of His love and wonders of His love. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu di pagi siang hari ini. Kami bersyukur untuk kasih, rahmat, anugerah, hadirat, kemuliaan Tuhan atas hidup kami, atas ibadah hari ini. Makasih untuk firman yang Tuhan telah tabur buat setiap kami. Makasih untuk Pendeta Leonardo Syamsuri yang Tuhan kirimkan di tengah-tengah kami. Kami memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga, berkati penggembalaan, dan berkati terus pelayanan Pendeta Leonardo Tuhan Yesus untuk jadi berkat, jadi teladan di marketplace dimanapun hamba-Mu Tuhan tempatkan. Pakai dahsyat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Niko, gembala sidang kami. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih untuk seorang hamba yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu iya-iyaan sama Tuhan, yang punya hati semakin melekat sama Tuhan. Kami berdoa menopang pelayanan Pastor Niko. Terus Tuhan, biar hatinya, matanya terus tertuju kepada Tuhan. Arahkan terus pandangannya kepadamu. Pimpin setiap langkahnya lebih lagi ya Tuhan. Dalam penggembalaan, dalam pelayanan Tuhan Yesus di Indonesia juga di bangsa-bangsa. Bersama Bu Hermin berikan terus kesehatan. Berikan terus kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga gembala kami, pembimbing rohani kami, Bapak rohani kami di gereja ini Tuhan Pastor Billy. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pastor Billy. Kami belajar banyak dari hamba-Mu Tuhan Yesus. Terus beri hati yang selalu melekat sama Tuhan. Beri hati yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Jagai terus, lindungi Tuhan. Jauhkan dari yang jahat. Biar terus Tuhan Yesus dengar-dengaran sama Tuhan. Dan biar impartasi Tuhan atas pastor kami boleh kami terima semuanya. Sama-sama greget sama Tuhan melalui gembala kami. Sama-sama on fire menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus bersama gembala kami. Berkati bersama keluarga, berkati bersama Bu Milka. Berkati bersama Brian, berkati bersama Jenis ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, bersama setiap kami juga Tuhan kasih kesempatan melayani. Hati kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap yang Tuhan percayakan Tuhan. Biar kami boleh beri yang terbaik dan terus yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan biar setiap jemaat-Mu terus kuat di dalam Tuhan. Terus maju di dalam Tuhan. Tahun 2025 Tuhan, tahun penuaian. Kami percaya Tuhan setiap jemaat Tuhan akan menjadi penuai yang handal. Akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Pakai dahsyat dalam nama Yesus. Berkati mereka yang bekerja Tuhan. Berkati mereka yang berusaha. Berkati mereka yang sekolah ya Tuhan. Setiap pelayanan mereka Tuhan, Tuhan berkati menjadi berhasil di tangan mereka. Di dalam nama Yesus. Dan juga berkati ya Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Biar amanat agung Tuhan selesai dalam nama Yesus ya Tuhan. Dengan jemaat Tuhan kuat di dalam tempat yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat kota, bangsa, negara kami Tuhan. Buat Jakarta, buat Indonesia. Buat tempat di mana kami lahir juga Tuhan. Biar setiap kota-kota, pulau-pulau Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami mintakan roh yang takut akan Engkau. Roh yang hormat akan Engkau ya Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil hanya untuk kepentingan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami lepaskan berkat. Kami lepaskan shalom. Damailah Indonesiaku. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami pulang, kami siapkan hati untuk berkat Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya segala berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.